Di kitab Nurul dalam karangannya Syekh Nawawi Banten. Itu Sayyidina Ali itu ya, andai kan orang biasa mungkin ya agak-agak hasut, tapi ini wali gak boleh kamu katakan hasut. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentak Munkar Nakir? Penasaran dia. Bagaimana kerengnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Akhirnya minta, ya Allah saya minta kasyaf. Ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajah dituruti sama kasyaf. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasud itu ya kadang penting asal baik. Loh betul, bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten. Itu Nabi membahasakan ya hasad. Gus Firson saja yang nafsirkan ghobtoh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikan itu la hasada illa fisnaten. Ulama yang ganti itu namanya ghobtoh. Wong Nabi sendiri nyebut hasad kok kamu tafsiri ghobtoh. Ya hasad ya hasad. Udah, enggak usah ditawil-tawil, pokoknya gitu. Kalau sampean nggak percaya nggak apa-apa. Kok gitu aja kok repot. Karena sampean nggak percaya kemungkinannya dua. Satu nggak ngerti. Dua sama-sama alim. Kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisa li alimin ayuqallida aliman akhor. Kita nggak perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sayyidina Ali kasih. Pas Umar bangun, setelah mati kan bangun, setelah meninggal bangun. Munkar Nakir datang dengan perang yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali, matanya itu kal kidril ghali. Kayak apa? Kendil yang apa? Menganga. Wah, seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Woi, Munkar Nakir. Kamu tahu menghadapi siapa? Itu betul. Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Firjon. Tapi nanti resikonya Munkar Nakir tanya, itu Firjon siapa? Wah itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Nah, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti dicatat itu siapa? Masalah ini. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya tidak tahu, saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad, iya Muhammad Rasulullah. Wah mikir, waduh, repot. Loh di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri, orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Hanya Munkar Nakir terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya yang diandalkan itu temannya, bukan dia. Wah, akhirnya sama Allah dibilang, ya bu, ya sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu Munkar Nakir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu, sangat. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut Munkar Nakir jadi wali. Karena syaratnya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Nanti kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi juga. Nabimu siapa? Lu kan terus jadi aneh. Jadi makanya ngendikane Sayyid Muhammad semua ulama lah, enggak ada am kecuali ditaksis. Kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikulli syai'in alim ya benar-benar bikulli syai'in. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis. Meskipun dalam muhawarah muhadasah biasa. Ya, misalnya contoh gampang istri kamu baru seneng kamu, Mas nak pengen popo itu lapor aku gak popo Mas, mesti aku seneng gak sama lapor. Iku dia aku pengen wayo. Langsung jadi apa wae. Mesti apa wae maksudnya kecuali itu gitu. Padahal kalau ngomong Mas sampean ingin apa saja tak dukung. Terus sampean bilang
Kepengin iku wayo. Kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wes nang omahku gak apa-apa, anggap ya omahmu dhewe. Terus mlebu-mlebu kamar. Jadi tidak ada am kecuali di taksis. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya mungkar nangkir, itu pasti ada am yang di taksis. Itu pasti tidak dialami para anbiya, para auliya. Karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian saya yang mau cerita ya, supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini, tak bawa tafsir Munir termasuk tadi. Kenapa orang Islam, Rasulullah SAW itu lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani Romawi, ketimbang yang menang itu orang Faris, dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih ngeri. Sebetulnya beberapa penemuan sains, terutama di ilmu medis, itu orang Amerika, kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk mengaplikasi. Karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama, baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan, karena nggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat aksesoris. Di Amerika tidak ada karena masih ada agama, masih ada larangan. Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia, karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu tidak ada, langit nggak ada perannya. Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan, meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Jadi disebut ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saghlibun. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu tidak salah paham. Sebetulnya kamu katakan misalnya wah itu paham liberal, sebenarnya saya tidak tersiksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu. Itu aja masalah saya. Ini saya baca ini karangannya Syekh Nawawi karena tadi kata Mbak Firjon, ngaji itu harus sama orang yang bersanad. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbah. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalil. Kiai Siddiq itu termasuk murid dekat beliau, Syekhona Khalil. Kalau itu berarti kan Gus Firjon, Ahmad, terus Mbah Siddiq. Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Sayyid Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ke-7 atau ke-6. Saya, Mbah Mun, Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato yang arangnya Anatul Talibin, baru Sayyid Zaini Tahlan. Berarti saya ke-7, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah demi putu. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti, saya mbahnya. Wah itu mbah yang nggak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan wahyu, Nabi yang protes, enggak Nabi kok dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyhur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi apa? Nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu seneng, mbah seneng putu. Jadi mungkin, jadi sampean enggak usah protes loh. Yang jadi wali kok cucunya. Dulu betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponaan. Apa ya gara-gara itu memang. Kalau itu masih berlaku, apa? Ngalah tadi. Kayaknya masih apa? Hawane masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih. Masih itu. Ya, tapi mbahnya tetap dapat jatah, tenang saja nanti. Tapi memang sebaiknya mbah itu legowo. Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal min dzurriyyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku nganti ngene iki barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim nggih tiba teng putu.
Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya ke putu gitu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih Mbah sing dadi wali di sini, aku bebas. Cocokan tadi. Nah, kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk, dicintai makhluk. Bu ya naik kelas sedikit lah. Ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir. Saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya agak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang nggak kenal, tapi sekarang ya agak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi gak minta ijazah, minta foto. Aduh. Repot tuh. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu saya itu mazhab dari mana itu. Ya mazhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat. Karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi hallnya Mbak Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbak Hamid. Karena mbak saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar. Kalau Mbak Hamid itu Hamid bin Abdullah bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbah Hamid setiap hall di Lasem itu rawuh dan saya derek mbah saya karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat Khulifatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Terus ada kiai yang tanya, takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang, bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri, meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam, tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Wa yauma idzi yafrahul mu'min. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya benar apa enggak. Sudah aman apa? Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja saja. Ya biasa maksud. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al Munawir Jogja. Salah itu ada dua. Ada salah memang benar-benar salah. Itu enggak apa-apa, bisa dimakfu. Karena mesti sangke wong goblok salah yang terus itu. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh dadaninnya. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah safah wayah sibuhu, mesti diulang lagi wayah sabuhu. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasibah yah sabu bi fathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsib. Sehingga kita yang biasa belajar safah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung. Gus Pak mau di bulan pilih. Ya tepat-tepatan. Ada yang mengatakan Gus Pak bingung. Ada yang mengatakan Gus Pak alim alama itu tepat-tepat nasib tadi. Karena memang ya sab'ah memang seperti itu. Misalnya kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah. Itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu ini kan khataman Quran ya. Jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah sab'ah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Hifdzuna Liyadal Mushaf. Sama tak ajari latihan sab'ah. Memang angel ya. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter. Sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Itu tidak gampang itu. Karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu loh orang naik Panjat Pinang itu yang naik karena ingin hadiah.
Yang nonton sudah tahu, wah licin kok dinaikin mau keplodok. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok. Tuku yang pasar gak kena lah apa mana. Sama juga gitu. Ngalim tafsir angel, ngalim fikih angel. Ada karek ngaji ngerekam kan gampang. Itu pinter apa goblok? Pinter. Iya. Makanya kula niku mbok burohno ngono tok. Saya tadi dinasihati Mbak Virjon, muga-muga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibbin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riya. Saya itu pakai kitab namanya Tasbidul Fuad, itu karangannya Said Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibbin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Said Abdul Al-Haddad itu unik. Innama azzamu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah. Cuma butuh sarana, dan itu saya. Jadi saya tahu sampean semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena gak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana? Korban kok mau. Bangganya di mana tuh? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah. Bahkan beli kitabnya kadang tidak kuat. Loh, untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Loh, saya sering belajar kitab itu jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern, Imam Sya'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya. Saya ngasih hadiah beliau ngasih hadiah saya. Oh itu harganya nggak kuat. Tidak kuat kadang di Indonesia nggak ada coba. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Yang kesulitan itu, sebab ngaji ikut, kalau nggak paham dirukokno rekamannya sudah gitu. Pinter mana sampean sama saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah, beli aja kok repot kan. Makanya nggak boleh orang bilang, wah aku goblok reso tafsir, aku wong pinter. Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafabil mari isman ayah kira akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam, termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya enggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel. Ngendari angel itu pinter. Berarti wong bodoh. Pinter ya sudah gitu. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan. Itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka nggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burohno lah cara Jawane. Terus keren saya itu di mana coba? Lah terus mereka kurang ajarnya gini, kalau paham itu ya alhamdulillah paham. Wah nak ngaji Gus Bae ngono tok. Tapi nek ora paham, ora nyalano akale. Mari Gus Bae nerangno cepet, mulane gak paham. Ora kok nyalano teke sing lelet tuh. Maksud kan masyaallah naudzubillah tenan. Sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi Gus sebenarnya. Jadi kalau nggak paham itu kadang nggak nyalahno uteke. Kayak mau misalnya, mau mari mikir aja jelas. Padahal misalnya jelas ora mesti paham bodoh. Paham ya? Jadi kata Sayyid Abdul Haddad, innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati Allah. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, nggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai Allah. Kita mencintai wali sebenarnya, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti gini, kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung kan enggak? Cinta kesehatan kamu sama. Orang yang mencintai saya sebenarnya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang. Ini swarga, kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu ini neraka. Jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah, saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya, korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu kan gitu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau dongo langsung seret langit. Karena mazlum.
Saya sinau tafsir, coba sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sekarang Fakhrul Razi itu bulatnya bukan main, karena dia ahli filsafat. Bulatnya masya Allah. Sudah gitu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain boleh dibully Sawi. Percaya Sawi dikandani, oh iku Maliki rasa ribet. Sudah gitu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tabari itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel, istri sampai wah itu. Tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya Kitab Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? Tapi alhamdulillah kitab saya nggak terbakar, aman. Saya teruskan ya. Jadi untuk menjaga riya dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati, sehingga wasail-wasail itu sebenarnya nggak pernah jadi subjek pelaku utama, enggak. Tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Talut itu ya manusia. PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Jadi beliau PD itu kalau bawa sunduk semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Ya kayak semacam jimat, tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu loh. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir. Dulu Talut PD-nya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Sehingga Khalid bin Walid meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah SAW, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah SAW, bawa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid itu? Wah panjang, sampai itu repot. Sampai tak warai ngaji usul fikih. Usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mesti ini wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbak Firjon. Dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar, beliau makili Peloso. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkihul manat, ada tahqiqul manat, ada tangkihul manat. Tangkih itu kira-kira gini, lafadz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini, tak beri contoh paling gampang. Sama harus paham, kalau nggak paham nggak pinter-pinter. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Mbah Ahmad Siddiq, saya orang alim, jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim. Nggak perlu jadi orang alim tadi susah. Sudah ngindari susah itu pintar. Sudah itu aja. Jadi orang alim susah, ngindari barang susah pintar. Berarti orang tidak alim pintar. Nah, meskipun tetap sudah itu pegangi sampai mati nanti. Loh, jadi orang alim itu repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau mau masuk surga itu sama Allah nggak boleh. Kif, kamu nggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu, syafaati dulu. Nah, saya takut nyari sampean tidak bisa kembali. Saya tidak punya rencana itu. Pokoknya mau masuk. Boleh sampean kuaduan. Aduan balik raroh dewe, repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu berat. Ya saya teruskan ya. Ada tangkihul manat. Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqa'tu imraati fi nahari Ramadan. Ya saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fi nahari Ramadan. Kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Napa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Wong baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Ya tidak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Tidak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu pertama ngasih makan apa? Itqu raqabah kan, pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang nggak ada budak makanya terus sekarang langsung puasa. Wah ini nggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60. Kasihkan siapa ya Rasulullah? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir. Di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar. Mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Karena hiburannya hanya itu.
Wong Ramadan aja. Coba mau ke ATM nggak punya uang, mau antri di bank nggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil. Wah, akhirnya sudah sanksinya kan tadi ya idku raqabah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata Arabi dibuang, nggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atau juga dibuang. Andai kan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, cara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hadku hurmati Ramadan bi ghairi udzrin syar'iyyin. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'. Lu jima itu tidak zina. Kan hukumnya jaiz. Nah, sekarang makan hukumnya jaiz, harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah, alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Wah, cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilaf, kalau gitu minum dulu. Iya, biar kena. Iya, biar iftarnya pakai minum. Setelah minum baru jima kan. Ini sudah menyiapkan khilafnya. Ini khas Syafi'i ini, bongsong rekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus lah, ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkruk entah apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci, sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok, ya pokoknya salah lah. Ya. Tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu? Padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu. Ya justru yang boleh salah itu para kiai. Kalau kamu nggak boleh. Loh, kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya tobat. Repot. Kalau kamu nggak tahu caranya, sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Ya. Itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan ya. Jadi kamu jangan niru saya. Saya ini punya sekian cara untuk nah, itu namanya khilah. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilah. Karena Abu Hanifah itu membolehkan khilah. Kitabul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu. Setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau tidak soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan. Gampang. Kalau langsung makan kan kayak hadku hormati Ramadan biwiri udrin syar'iyyin. Aku langsung mau jembera sowan Mbah Firjon. Sudah status saya apa? Musafir. Ya sudah, berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa sudah. Kan mulai pergi sudah musafir. Saya tidak tahu nanti malaikat tertarik gebuki nggak tahu. Tapi itu ada khilafnya. Asal soleh lah. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu. Kalau sama nggak tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, yang terkenal Gudiken itu siapa? Ayub ya. Itu yang Israiliyatnya akan seru. Gudiken dikukur bek kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti ning Arab ora ono kreweng itu sudah masalah itu. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan nggak punya sumber makanan. Lah orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali, udah cantik, rambutnya bagus. Makanya kamu nggak usah tanya kenapa istrinya kayak banyak yang cantik. Ya, warasatul anbiya, nggak boleh mungkin. Kalau nggak cantik ya warasatul anbiya dari segi balak. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Nggak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu, semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa? Suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondoli. Terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah nggak urun kalau istrinya nggak cantik itu komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanadnya juga, tenang saja ya. Komplain ya pegawai itu.
Saking mangkelnya Nabi Ayub terus ngendikan la adriban naki mi'ata sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi'ata sautin atau dengan 100 cambukan. Atau mi'ata dikhtin atau mi'ata apalah sesuai konteks zaman itu. Engko nak muni pecut tuku konti kok ribet lagi. Singkat cerita akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah nggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga nggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah, wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang tuh lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja. Anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing wari ngakali ngono iku pangeran. Tapi syaratnya soleh. Syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wa khud biyadika dikhtan fadrib bihi wala tahnas. Itu dulu ada, ini cerita di Ithaf. Ini cerita terakhir. Ini sudah, sama jangan tambah sudah. Terus pengumuman tadi yang nggak pernah sepuh utang saya itu haram tadi. Karena tadi saya punya kewajiban di rumah yang bisa menggugurkan ya kewajiban yang lebih besar. Lebih besar itu ya tadi bisa pernah guru, pernah sepuh. Yang jelas nggak umur. Umur sampean menang kabeh itu. Tua-tua serepet itu. Ada raja itu ganteng kaya, senengannya nikah perawan cantik. Oh, itu semua kampung mesti kenal. Mungkin digilir atau gimana pokoknya. Suatu saat ada pemuda suka sama perempuan yang di kampungnya, cantik sekali. Kemudian pemuda ini ternyata pekerja di kerajaan itu. Tiap hari ditanya, wah itu yang di kamu yang cantik siapa? Mau saya nikahin gini. Wah bahaya ini saingannya raja. Jadi yang dibidik pemuda tadi itu saingannya. Si raja ini orang yang namanya raja kan gengsinya tinggi. Kaifatan kihuha wa qad ra'aitu qad qabbalaha rajulun. Kok mbok nikah piye? Saya tuh pernah melihat dicium lelaki. Wah, gak mau. Gak gelem wis kadung ditambung lan waqat qabbalaha rajulun. Saya pernah melihat sendiri qabbalaha rajulun, dicium oleh lelaki. Wah, sudah gak minat raja langsung gak keren. Suatu saat pemuda tadi nikahi perempuan itu. Rajanya marah-marah. Kamu lelaki gak punya harga diri gini. Gak punya selera, gak punya harga diri, sudah pernah dicium orang kok tetap dinikah. Terus bilang ke raja, ta'rif manir rajul, lelaki itu siapa? Abuha. Kamu tahu lelaki itu siapa? Sopo? Abuha. Bapaknya. Saya kan hanya bilang rajulun. Pernah dicium lelaki. Lah pikirannya raja itu lelaki kue-kue ngene iki. Tapi butuhnya canom mau rojo ben gak sido itu aja tuh. Baru kayak digulirkan gitu, wakot kebalah rojulun. Wah nggak mau. Setelah itu suatu saat pegawainya tadi nikahi perempuan. Kamu nggak punya harga diri gini. Kamu tahu mandir rojul apa abu? Wah nak ngono aku gak poho. Lah monggo sakniki wis bojo kula. Ora trimo wis diambung wis macam-macam. Lah itu namanya khilah. Apa? Khilah. Kalau di Balawa disebut tauriyah atau apalah. Tapi saya tidak ngajari sampean seperti itu. Sudah pinter sebelum saya ajarin. Bangsa ngakali kan sudah pinter. Ya ini terakhir tak baca Arabnya saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar dapat barokahnya Syekh Nawawi juga barokahnya guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Wasababu nuzuli hadil ayati annahu kana baina farisa war rumi qitalun wa kana al musyrikuna yawadduna antaghliba farisu ar-ruma. Di anna farisa kanu majusiyan ummiyin wal muslimuna yawadduna ghalabatar rum ala faris liqaunihim ahla kitabin. Jadi zaman dulu orang Islam lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani. Kalau bandingannya ateis. Karena bagaimanapun percaya kekuatan langit. Sementara orang ateis sama sekali tidak percaya kekuatan. Apapun bedanya kita dengan Nasrani itu ada kesamaan, yaitu percaya adanya kekuatan langit. Sehingga ketika orang Romawi kalah itu orang Islam ikut susah. Paham ya? Makanya ini tak baca biar sampean enggak macam-macam pikirannya. Fab'atha Kisra saat terusnya, ya pokoknya seperti itu. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa lebih senang yang menang itu Rom karena ahli kitab. Artinya apa? Kemenangan ahli kitab adalah kemenangan makhluk atau hamba Allah yang mentautkan kekuatan kita di bumi dengan kekuatan
langit. Makanya saya berharap selain kita ikhtiar medis, kita harus memperbanyak istighfar. Bagaimanapun semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghormati negara dengan ikhtiarnya, tapi saya mohon sekali kita juga istighfar, karena semua itu juga ditentukan oleh Allah, oleh langit. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.